Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Selamat berjumpa para santriwati baru Madrasah Sanawiyah Qudsiyah kelas putri kelas 7. Selamat datang saya ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang di Madrasah Sanawiyah Qudsiyah Putri. Semoga apa yang Anda cita-citakan, yang Anda harapkan dapat terlaksana dan dapat hasil maksudnya. Oke, kita akan masuk pada pembelajaran. Untuk fun yang saya ambil sendiri adalah fun nahwu. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Thorik. Biasa kalau dulu dipanggilnya Kang To, sekarang dipanggilnya Pak To, ada juga yang manggilnya Mbah To. Usia saya ini berpindah-pindah dan tidak konsisten. Tapi semoga tetaplah kita bisa berkenalan secara daring terlebih dahulu sebelum nanti kita bisa bertatap muka di kelas. Jadi untuk kelas 7 kali ini saya mengampu materi nahwu. Mungkin bagi beberapa santriwati ini sudah ada yang familiar karena mungkin di desanya udah mengikuti madrasah sore, diniyah sore yang biasanya ada pelajaran nahwunya. Atau mungkin yang dulu di MI-nya juga ada nahwunya, berarti udah nggak asing lagi. Tapi bagi mungkin yang belum pernah sempat merasakan ngaji atau belajar ilmu nahwu, mungkin masih penasaran atau mungkin masih asing dengan istilah nahwu. Karena memang nahwu ini salah satu bagian dari bahasa Arab. Berarti ini adalah gramatikalnya atau tata bahasanya. Nah, untuk kitab yang kita jadikan rujukan atau yang kita jadikan sebagai pegangan adalah kitab Matan Ajurumiyah. Ini kitab klasik, kitab yang fenomenal, yang merupakan kitab pondasi dari ilmu nahwu sebelum menginjak pada kitab-kitab yang lebih tinggi. Nah, Matan Ajurumiyah sendiri ini dikarang oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sonhaji, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Ada yang baca Ajurum, ada Ajurrum. Nah, itu lahir tahun 672 Hijriah, wafat tahun 723 Hijriah, tepatnya tanggal 20 Safar. Nah, itu beliau berasal dari Maroko, berasal dari Maroko. Nah, itu kilas ini kitab Ajurumiyah. Jadi kitab ini memang agak kalau bisa dibilang kitab keramat atau kitab yang memang wajib sebagai dasar sebelum Anda menginjak pada kitab yang seperti Amriti atau mungkin Alfiyah atau yang lainnya, maka seakan-akan kewajiban. Makanya kitab ini memang kitab legendaris. Bahkan dalam cerita pengarangnya ini yang saya dapatkan dari beberapa keterangan bahwa beliau ini ketika mengarang kitab Jurumiyah itu kitabnya ini dibuang ke laut. Bayangkan, dia capek-capek nulis tapi dibuang ke laut sambil berkata kalau kitab ini memang bermanfaat nanti juga akan kembali lagi, tapi kalau memang tidak bermanfaat ya sudahlah, biar hilang. Nah, ditelan ombak. Nah, ketika beliau pulang ternyata kitabnya sudah ada di meja beliau. Bayangkan, kitab dibuang, orang belum nyampe rumah, kita udah nungguin. Kalau kita kan enggak, jangan dibuang ke laut, sampai simpen aja hilang. Sampai simpen aja hilang, atau bahkan malah sengaja dibuang di kilo Nah, itu. Jadi itu sedikit cerita unik dari kitab Matan Ajurumiyah ini. Silahkan percaya atau enggak, tapi itu kisah yang memang diriwayatkan seperti itu. Jadi kitabnya ini dari pengarangnya ada tajribah ke mujarabah, makanya kemudian saking bermanfaatnya sampai sekarang masih digunakan di banyak pesantren sebagai kitab dasar nahwu. Nah, pondasinya adalah Jurumiyah sebelum menginjak pada kitab-kitab yang lain. Nah, itu sekilas tentang Syekh As-Sonhaji atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Nah, untuk kitabnya sendiri yang kita pakai adalah kitab Al-Kafiyah atau Al-Kifayah nanti itu. Saya sedikit lupa. Nanti kitabnya itu terjemahan dari kitab Ajurumiyah yang dianggit atau yang ditulis oleh beliau Kiai Haji Yahya Arif, salah satu sesepuh Madrasah Qudsiyah rahimahullah,
itu yang akan kita pakai. Oke. Jadi sambil kita meraba-raba tentang ilmu nahwu ini, saya akan sampaikan materi pembukaan saja. Bisa dicatat di buku catatannya masing-masing. Oke, silahkan dikeluarkan bukunya, pulpennya, kemudian simak dan catat materi yang saya sampaikan. Oke. Sebelum kita menginjak pada materi inti, nah kita kenalan dulu, ya. Jadi dalam setiap fan ilmu itu ada namanya mabadi al-mabadiul asyroh, atau misalnya ada 10 pengenalan. Ya kalau bisa dibilang ini promosi. Ya ibaratnya kalau orang mau jualan ya promosi terlebih dahulu, biar orang ini tahu ini barang ini apa sih, terus kegunaannya apa, fungsinya bagaimana, tahan lama tahan enggak, apa manfaatnya. Nah sama, sebelum kita lebih jauh belajar ilmu nahwu, maka bagi mungkin Anda yang baru pertama kali kenal dengan ilmu nahwu, Anda bisa simak mabadi. Jadi kita bisa tahu apa sih nahwu itu secara garis besar, kemudian bahasanya atau ruang lingkupnya itu apa saja, sehingga kita nggak nyasar nanti kalau belajarnya terlalu melebar kemana-mana sehingga nggak fokus. Nah itu dikenal dengan mabadiul asyroh. Ada 10 permulaan atau 10 poin yang perlu dikenalkan dari setiap fan. Nah sekarang kita akan masuk pada mabadi atau pengenalan ilmu nahwu. Ada 10. Yang pertama adalah hadduhu atau ta'rif atau pengertian. Berarti apa sih ilmu nahwu itu sendiri? Kalau secara pengertian, nanti itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua ada maudhu, objek, sasaran nahwu yang dibahas itu apa. Kemudian ada samrotuhu, manfaat belajar nahwu itu apa. Kemudian ada fadluhu, kelebihan atau keutamaan ilmu nahwu dibanding ilmu yang lain itu apa. Ada nisbatuhu, hubungan nahwu dengan yang lain, keterikatannya seperti apa. Ada wadihu, siapa yang menggagas atau pertama kali yang mempelopori atau menginisiasi dibukukannya ilmu nahwu itu siapa. Kemudian ismuhu, nama ilmu ini apa, walaupun sudah saya sebutkan di ilmu nahwu. Kemudian ada istimdadu, sumber dari mana sumber ilmu tersebut, misalnya apakah dari hasil mimpi atau dari mana, atau mungkin hasil nggak sengaja nemu. Nah itu nanti akan kita ketahui bersama-sama. Kemudian yang kedua ada hukum, belajar ilmu nahwu itu hukumnya apa sih Kang? Hukum dalam masalah ilmu syariatnya, apakah wajib, apa sunnah, makruh, apa mubah, apa malah haram, kayak gitu. Kemudian yang terakhir masa ilmu kajian. Nahwu itu kajian. Ini kaitannya tentu saja dengan maudhu tadi atau objek. Nah itu adalah 10 permulaan atau 10 pengenalan dari fan yang ada. Nanti juga fikih juga ada mabadiknya, tafsir juga ada mabadiknya, hadis juga ada mabadiknya. Maka terkenal namanya mabadiul asyroh, al-mabadiul asyroh. Nah itu walaupun kadang nggak sampai 10 juga, ada yang mungkin hanya beberapa, tapi tetap ada pengenalan. Karena tadi biar orang itu tahu saya itu ngaji nahwu itu goalnya apa, finishnya gimana, kayak gitu. Ibarat sampai ngaji belajar matematika, apa sih tujuannya, goalnya di mana. Itu supaya kita ada giroh, ada semangat, karena kita tahu finish dan tujuan akhir kita. Kalau kita nggak jelaskan muter-muter, jangan-jangan selama nyasar kayak gitu. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu haddu atau pengertian dari ilmu nahwu. Yang pertama yaitu secara lughatan atau secara bahasa. Karena dalam setiap kalimat, setiap kata itu pasti ada penggunaan dasar, ada penggunaan secara istilah fan atau istilah ilmu. Nah secara bahasa nahwu itu bisa diartikan sebagai al-mislu atau contoh, atau al-miqdaru ukuran, bisa juga digunakan dengan makna al-ba'du sebagian, atau juga al-jihatu arah, atau mungkin al-qismu bagian, dan juga al-qasdu tujuan. Ini makna secara lughat. Berarti kadang kata an-nahwu atau nahwun itu digunakan dalam berbagai makna. Ini dalam sisi bahasa. Nahwa di sana, umpamanya arah sana. Nah itu bahasa ada qasdu. Dan lain sebagainya. Jadi secara bahasa penggunaan dasar itu bisa untuk paling tidak ada 6 ini. Nah
Sedangkan dari secara istilah ilmu nahwu, berarti nahwu sendiri itu apa secara istilah keilmuannya? Adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang asal usul dan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab untuk mengetahui kondisi akhir suatu kalimat baik i'rab maupun bina. Ya, jadi nahwu ini adalah salah satu bidang dalam ilmu bahasa Arab, karena memang nahwu ini kan bagian kecil ya. Bagian kecil dari ilmu yang digunakan untuk memahami secara utuh apa itu bahasa Arab. Makanya sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang asal usul. Berarti misalnya ilmu bahasa Arab itu banyak kan ya, yang terkait dengan bahasa Arab itu ya banyak. Salah satunya adalah nahwu. Nah itu. Jadi yang disasar adalah kondisi akhir suatu kalimat, baik i'rab maupun bina. Nanti itu ketika i'rab itu apa, bina itu apa, ikuti terus ya, nanti masuk bahasannya. Kemudian maudhu'uhu, wah itu salah lagi, typo. Nah ini typo, maudhu'uhu. Berarti yang di depan juga tadi salah. Berarti ini maudhu'uhu, sukun itu dibuat. Nah. Oke, maudhu'uhu atau objek yang jadi sasaran ilmu nahwu itu apa? Yaitu kalimat Arab dari sisi kondisi struktur kata dalam bahasa Arab. Ya, semacam apakah dia jadi subjek atau jadi predikat atau jadi objek. Nah itu akan dibahas ya. Sama seperti tata bahasa Indonesia ya. Jadi kalimat ini nanti itu posisinya jadi apa sih, apakah nanti dia jadi subjek atau jadi objek atau nanti jadi predikat dan lain sebagainya, atau cuma keterangan tok atau pelengkap. Itu objeknya ya. Jadi dalam bahasa Arab itu nanti siapa yang jadi subjek, siapa yang jadi predikat, siapa yang jadi objek. Nah itu akan ditentukan menggunakan kaidah-kaidah nahwu. Nah kemudian manfaat dari ilmu nahwu yaitu menjaga lisan dari kesalahan dalam berbahasa Arab ya, dan sebagai alat bantu dalam memahami makna Al-Quran, hadis, dan juga kalimat bahasa Arab yang banyak digunakan para ulama dalam membahas masalah agama. Jadi manfaat kita belajar nahwu ya paling tidaknya itu kita bisa menghindari kesalahan dalam berbicara, atau dalam hal kita bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, yang baik dan benar. Ya, itu ya sama juga seperti kita belajar bahasa Indonesia supaya apa? Bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Walaupun kalau orang Indonesia kadang bahasa kita juga tidak baku. Jadi nahwu ini adalah bahasa Arab yang baku, yang fasih. Ya, berbeda dengan bahasa Arab suqiyah atau bahasa Arab pasaran yang hanya yang penting paham. Tapi nahwu itu lebih dari itu, nggak cuma berbahasa Arab tapi berbahasa Arab yang baik dan benar. Nah, dan juga sebagai alat bantu dalam memahami makna Al-Quran, karena Al-Quran itu dengan bahasa Arab, hadis juga dengan bahasa Arab, bahkan literatur ilmu agama kita juga delivernya, bahasa pengantarnya itu kebanyakan kan sumbernya juga berbahasa Arab, sehingga sangat krusial ya, atau sangat penting sekali seseorang yang mempelajari Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab salaf atau tulos-tulos yang dari ulama-ulama salaf itu untuk bisa menguasai ilmu nahwu. Karena tanpa ilmu nahwu tentu akan terjadi pemahaman yang keliru. Bisa jadi harusnya dia jadi objek malah jadikan subjek, atau mungkin malah ada predikat gak ada subjeknya dan sebagainya, sehingga nanti bisa menimbulkan kesalahan pemaknaan yang berimbas pada kesalahan pemahaman. Makanya kalau orang yang nggak punya keahlian dalam bidang nahwu, jangan sekali-kali misalnya mencoba untuk memahami Al-Quran maupun hadis dengan pemahamannya sendiri, karena tadi dasar pemahaman itu adalah dari struktur yang benar. Kalau strukturnya sudah benar, maka insya Allah pondasinya sudah ada, pemahamannya ya nanti akan insya Allah tidak akan keliru. Ya, makanya nahwu ini bermanfaat sekali, terutama untuk anda yang misalnya wah saya itu pengen bisa berbahasa Arab, wah saya itu pengen memahami Quran, hadis, atau mungkin saya itu nanti mau melanjutkan ke luar negeri, ke Al-Azhar Mesir, atau kemana, ke Yaman, atau ke Syria, atau kemana. Nah itu bekalnya paling tidak anda sudah menguasai nahwu. Kemudian yang sebenarnya ada fadluhu, kelebihan nahwu itu kelebihannya apa sih dibanding ilmu yang lain?
Berarti ilmu nahwu itu merupakan alat tadi nih, yang berguna untuk mempelajari ilmu yang lain. Jadi nahwu ini tadi sebagai alat, karena kan kebanyakan tadi saya ulang, deliver bahasa penyampai atau bahasa pengantar dari kitab-kitab salaf itu kan berbahasa Arab. Nah, kalau kita tidak menguasai nahwu, terus bagaimana kita bisa menerjemahkan? Nggak mungkin kita terjemahkan perkata. Kalau terjemahkan perkata nanti ada saatnya akan gagal paham. Ini hubungannya ini juga ini apa kok tiba-tiba ada kata ini? Makanya nahwu itu sebagai jembatan kita untuk bisa apa itu ya, menelusuri, bisa apa itu ya, menyelami ya, kedalaman ilmu-ilmu syariat yang kebetulan ya karena memang Islam itu dari Arab sehingga deliver bahasanya bahasa Arab. Sama jangan komen enggak bahasa Indonesia saja. Nah, sekarang udah ada bahasa Indonesia itu juga jasa dari mereka-mereka yang memahami atau bahasanya menguasai ilmu nahwu atau ilmu tata bahasa Arab. Nah, bahkan Syekh Ahmad bin Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah bahwa shorof adalah ibunya ilmu dan nahwu adalah bapaknya. Jadi ini sering dilontarkan di idiom ini, bahasa idiom ini bahasanya as-shorfu ummul ulum wan nahwu abuhu. Bahwasanya shorof itu adalah ibu dari ilmu. Ilmu di sini bukan berarti kok semua ilmu yang misalnya bersinggungan dengan bahasa Arab. Kenapa kok shorof dianalogikan sebagai seorang ibu? Karena shorof ini pencetak kata, sebagaimana ibu melahirkan anak. Kemudian kok nahwu sebagai bapaknya, karena bapak ini fungsinya kan tadi merawat, mendidik seorang anak. Sama dengan nahwu, dari kata-kata tersebut dirangkai menjadi bahasa yang baik dan benar. Makanya kemudian terkenal sebagai nahwu adalah bapaknya ilmu. Ya. Karena tadi bahkan dalam kitab Al-Amriti pada mukaddimahnya itu ada bait wa nahwu awalan ayyu ulama idil kalamu dunahu la yufhama. Nahwu itu sebelum menginjak pada pemahaman, nahwu itu yang pertama kali harus dipelajari. Karena tanpa nahwu akan terjadi kesalahan dalam pemahaman kalam bahasa Arab. Nah, itu kelebihannya, ya, kelebihan dari ilmu nahwu. Kemudian hubungan ini sebagai apa? Sebagai alat ya, untuk sebagai alat untuk di mana nahwu dipelajari sebagai alat untuk mempelajari ilmu yang lain, ya, sebagai alat di mana nahwu dipelajari sebagai alat untuk mempelajari ilmu yang lain. Ya. Nah, ini tipenya lumayan banyak. Ini dihapus ya. Nah, jadi di mana nahwu dipelajari sebagai alat untuk mempelajari ilmu yang lain, ya, sama seperti di atasnya. Baik, kelebihannya tadi memang hubungannya ya sebagai jembatan antara ilmu-ilmu yang menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Arab. Nah, itu nahwu. Kemudian wadik penggagasnya siapa sih? Ada dua. Yang pertama yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Yang kedua ada yaitu muridnya namanya Abul Aswad Dhalim bin Amr bin Sufyan ad-Du'ali atau terkenal dengan Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali diharokati ya. Abul Aswad Dhalim bin Amr bin Sufyan ad-Du'ali. Nah, itu yang dikenal sebagai wadik atau penggagas dari ilmu nahwu. Sayyidina Ali sebagai inisiator, Abu As sebagai eksekutor. Nah, berarti karena memang keprihatinan beliau ya, karena ketika Islam itu melebar, akhirnya kan bersinggungan dengan bahasa-bahasa ajam atau bahasa non Arab, yang mana bahasa ibunya atau bahasa tanah airnya itu bukan bahasa Arab, contohnya di Indonesia umpamanya. Nah, sehingga ada kekhawatiran, ada kekhawatiran bahwasanya ketika bahasa ini bercampur nanti akan terjadi miskoedah, koedahnya akan rusak, sehingga bahasa Arab ini juga nanti akan rusak. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kemudian mengutus atau misalnya memberikan perintah pada Abul Aswad untuk memberikan pembelajaran tentang tata bahasa Arab. Nah, maka Abu Aswad kemudian menyusun menyusun karangan yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari ilmu
ilmu nahwu. Nih, nanti kapan-kapan akan saya ceritakan tentang Abul Aswad Ad-Du'ali ini kalau masih ada kesempatan. Kemudian ismu atau nama dari fan ini adalah, ya jelas ada ilmu nahwu, ada ilmu Arabiyah, ada ilmu qawaidul Arabiyah. Ya, ada yang mengatakan tadi nahwu. Ini yang paling banyak yang namanya nahwu karena ini berasal dari perkataan Sayyidina Ali, ya. Perkataan Sayyidina Ali ketika pertama kali gagasan ini muncul. Sebelum Abul Aswad Ad-Du'ali itu membukukan, saya membuat kaidah-kaidah ilmu nahwu. Beliau berkata, unhu hadan nahwahi asbabul aswad, ikutilah atau sebarkanlah contoh ini. Ini loh kaidahnya, ini loh kaidahnya, silahkan ikuti, kemudian kembangkan, ya, dikembangkan. Nah, kemudian Abul Aswad Ad-Du'ali ini menyusun kaidah-kaidah. Nah, dari kata unhu hadan nahwa, maka kemudian ilmu ini dinamakan atau kebanyakan dikenal sebagai ilmu nahwu. Nah, terus istimdadu sumbernya dari mana? Yaitu dari Quran. Itu yang pokok, dari Quran, hadis, dan perkataan orang Arab. Tapi orang Arab di sini bukan orang Arab yang zaman-zaman sekarang, tapi orang-orang Arab pada masa-masa sahabat, pada masa-masa tapi yang memang masih murni, ya. Yang bahasa Arabnya masih murni, itu sebagai pegangan. Kalau sekarang kan Arabnya sudah banyak yang Arab yang sufiah, yang tidak fasih, jadi tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Jadi sumbernya, makanya dalam contoh-contoh nahwu kadang ada syair-syair kuno atau istilahnya ada kalimat-kalimat atau kalam-kalam dari orang-orang terdahulu, karena memang tadi sumber bahasa Arab yang fasih itu pada zamannya Kanjeng Nabi, pada zamannya Rasulullah SAW, pada zaman sahabat. Nah, itu yang dijadikan sebagai patokan. Bukan orang-orang Arab yang sekarang yang kebanyakan menggunakan bahasa keseharian atau sukiah, sama seperti orang Indonesia sekarang bahasanya campur aduk, nggak jelas. Bahkan ada bahasa gaul, hello bro, nah, kayak gitu. Nah, itu kan nggak ada dalam bahasa Indonesianya yang baku, nggak ada. Makanya orang Arab di sini orang Arab yang dulu-dulu yang masih menggunakan bahasa yang fasih, ya, terutama para penyair, syu'ara. Nah, itu yang jadikan patokan. Kemudian yang paling pokok tentu Al-Quran dan hadis, karena memang tata bahasa Arab ini acuannya Quran. Makanya kaidah nahwu ini ketika bertentangan dengan Al-Quran, maka tetap yang dibenarkan Al-Quran, ya. Makanya dalam bahasa nahwu itu ada mustasnayat, ada pengecualian. Karena Qurannya begitu, kalau kaidahnya nilai seperti ini, maka yang dimenangkan adalah Al-Quran, ya, kayak gitu. Karena memang sumbernya dari Al-Quran, jadi pokoknya Al-Quran ini nggak boleh ditentangkan, nggak boleh diperdebatkan. Ya, paling bahasanya mustasnayat. Begitu juga dengan hadis, karena hadis adalah kalam Rasulullah, di mana Kanjeng Nabi adalah orang yang berbahasa dengan bahasa yang fasih, dengan bahasa Arab yang baik dan benar terstruktur, tidak asal-asalan, sehingga jadi sumber. Berarti ketika Abul Aswad mengarang, ya patokannya ya Al-Quran, hadis, kemudian perkataan orang Arab. Tentu saja orang Arab yang berbahasa Arab yang fasih, terutama pada zaman-zaman awal Islam. Kemudian hukum belajar ilmu nahwu itu apa sih hukumnya? Fardu kifayah, berarti satu wilayah, ya, satu daerah, ya, kalau kita persebut satu kampung, ya, satu desa itu harus ada yang mempelajari, harus ada yang menguasai ilmu nahwu, ya, sebagai pusat. Ketika ada orang bertanya tentang nahwu, ada yang jawab. Berarti nggak perlu jauh-jauh ke kota tanya Pak Yai, tapi di kampungnya sudah ada yang ngerti tentang bahasa nahwu. Berarti untuk menggugurkan kewajiban, ya, kewajiban. Nah, itu paling tidak harus ada satu orang yang belajar dan menguasai ilmu nahwu dalam satu daerah tersebut. Nah, berarti mahumnya kalau nggak ada, ya maka satu daerah itu berdosa karena meninggalkan belajar ilmu nahwu. Sedangkan bagi mereka yang mengajar tafsir dan hadis, atau yang istilahnya ngudar tafsir dan hadis, hukumnya fardhu ain. Jadi kalau Anda ingin membuka pengajian tafsir atau pengajian hadis, ya maka pelajari dulu nahwu, pelajari dulu ilmu bahasa Arab. Jangan sampai Anda buka majlis taklim, majlis tafsir, majlis hadis, tapi Anda sendiri nggak ngerti tentang struktur bahasa Arab, sehingga pemahamannya akan banyak yang keliru. Ya, pemahamannya akan banyak yang keliru, gak cuma nahwu, bahkan nanti ada balaghahnya, ada manteknya, ada ilmu lughat dan sebagainya. Nah, itu baru setelah itu sampai ada bekal, silahkan Anda buka majelis tafsir atau mungkin pengajian
hadis. Kalau belum, jangan sekali-kali mencoba karena nanti itu akan banyak salahnya. Kalaupun benar ya kebetulan mungkin. Nah itu, jadi bagi yang pengen mengajar tafsir, yang pengen mengajarkan hadis atau buka majlis isinya tafsir dan hadis, nah Anda wajib ya, fardu ain bagi Anda untuk mempelajari ilmu nahwu. Karena tadi untuk menghindari salah paham dan gagal paham. Jangan sampai dolum mudilun, sesat menyesatkan. Kasihan pengikut Anda, udah mengikuti Anda dengan sungguh-sungguh, ternyata Anda sebagai pemimpin tidak bisa dijadikan panutan karena Anda memahami Quran, hadis, tidak menggunakan kaidah yang baik dan benar. Kan ada terjemahan kan, ya baik sampai mengikuti pemahaman penerjemah dong, bukan pemahaman Quran dan hadis, tapi pemahaman penerjemah. Makanya tadi wajib atau fardu ain bagi mereka yang mengajar tafsir dan hadis. Nah kemudian kajiannya apa sih yang dikaji dalam ilmu nahwu ini atau masalahnya, yaitu kondisi dari akhir kalimat bahasa Arab. Nah dalam artian nahwu ini kan itu yang jadi masalah itu ada bagaimana kita membaca, menentukan harokat akhir, apakah doma, kasroh, fathah atau sukun. Nah itu, jadi kalau baca kitab nggak boleh akhirnya alhamdulillah, nggak boleh. Apakah alhamdulillahi, alhamdulillah atau alhamdulillahu? Hikan sebabnya apa, alasannya seperti apa? Nah itu masalah-masalah kajian dari nahwu. Berarti kalau baca kitab itu akhirnya harus diharokati, nggak boleh disukun. Kalau udah milih harokat harus tahu alasannya. Jadi itu masalah atau kajian dari ilmu nahwu. Okay? Nah itu 10 pengenalan atau mabadiul asyroh dari ilmu nahwu. Nah silahkan dicatat, disimak lagi, diingat lagi sambil memotivasi diri. Jadi memang jangan dengarkan apa itu ya mungkin nanti kalau di pondok, waduh nahwu angel, jangan. Yes, yang penting Anda positive thinking, Anda optimis ya, optimis bahwa saya bisa mempelajari nahwu. Kalau sudah pesimis, ya susah, karena ketika yang waduh nahwu angel, nah itu akan menjadi sugesti. Jadi sudahlah, bahasa insya Allah kita bisa belajar nahwu. Yang penting Anda tekun dan juga jangan patah semangat ya. Bahwasanya sesulit apapun kalau Anda tekun, nah itu insya Allah akan berhasil ya. Ibaratnya kan tadi batu yang ketetesan air terus menerus sekeras apapun itu lama-lama akan cekung. Nah, masuk hati kita yang tidak sekeras batu kan, nah setiap hari disirami ilmu, disirami dengan pembelajaran, masuk nggak tembus-tembus juga ya. Ya pasti akan berbeda antara satu dengan yang, tapi yang penting jangan menyerah, jangan putus asa, dan tetap semangat, tetap fokus, dengarkan dan catat ya. Dengarkan dan catat, terutama nyatet ya, terutama catatan. Karena mungkin kalaupun Anda di sini nggak paham, suatu saat ketika Anda melanjutkan, ketika buka catatan, siapa tahu Anda diberikan pemahaman. Jadi karena saya hanya menyampaikan dan berusaha memberikan pemahaman ya, soal yang nanti memahamkan ya tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tetap harus berusaha. Saya akan berusaha menyampaikan sebaik mungkin dan Anda juga terima sebaik mungkin. Dengarkan, simak dan catat. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan. Jangan malu ya, jangan malu. Malu bertanya nanti menyesatkan. Ya, jadi bertanya ya. Ya itu dulu, mungkin nggak ada kemuskilan. Kalaupun ada kemuskilan, ada yang nggak paham, nah silahkan bisa ditanyakan atau dijabri lah. Nah sekian dulu dari saya. Ya semoga kita semua dijaga Allah Subhanahu Wa Taala dan kita selaku keluarga dalam kondisi sehat walafiat di tengah-tengah pandemi. Saya ingatkan untuk menjaga imunitas tubuh dengan sering berolahraga dan juga makan-makan yang bergizi dan selalu ceria, selalu gembira ya, supaya imunnya meningkat nih, katanya seperti itu. Jadi stay at home ya, tetap di rumah, jangan keluyuran, jangan keluar-keluar kalau memang tidak dibutuhkan banget ya. Jaga diri kita dan juga jaga lingkungan ya. Semoga pandemi cepat berakhir dan kita bisa bertemu secara face to face di madrasah tercinta di kelas kita sendiri masing-masing ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.